teman-teman, kalau bambu ini masih muda, ini tidak boleh dulu diambil. Kita tunggu biar dia kuat. Tapi yang bisa diambil seperti ini, kuat. Dia kan sudah tua, bambunya bisa tahan lama, mencapai 1 tahun. Jadi kita potong dari bawah, dari sini, terus kita ukur kurang lebih 1 meter teman-teman. Nah, 1 meter karena di atasnya itu agak tipis. Maka jelas kalau bambu itu tipis berarti tidak begitu tahan. Oke teman-teman, kita mulai memotong bambunya. Nah, begini teman-teman, bambunya tebal-tebal. Jadi kalau bambunya tebal berarti tahan lama, bisa mencapai umur pemakaiannya bisa mencapai 1 tahun atau bisa lebih. Bambunya dikeringkan dulu beberapa minggu, baru kita buat polybagnya. Ya begitu teman-teman. Jadi kita ukur teman-teman sesuai dengan tanaman yang kita akan tanam nanti di polybag. Ukurannya tergantung kesukaan teman-teman apa tanaman yang kita tanami di polybag. Nah, setelah bambunya dipotong sesuai dengan kebutuhan kita, jadi kita belah. Nah, kita belah dengan ukuran kurang lebih 3 cm atau 2,5 cm. Karena kalau terlalu lebar, kalau kita anyam nanti, maka tidak rapi. Jadi untuk itu kita pastikan mulai dari 2,5 cm sampai 3 cm. Jadi tergantung juga pada besar lingkaran dari bambu tersebut. Jadi ruas-ruasnya ini kita harus bersihkan, karena pada pengerjaannya nanti bisa kena tangan kita, bisa keluka tangan kita. Seperti ini, sisi-sisinya dibersihkan dulu. Nah, dibersihkan. Garis lurus. Nah, kita buatkan garis lurus itu dengan ukuran panjang 90 cm teman-teman ya. 90 cm. Karena sering saya buatkan polybag ini dengan ukuran diameter kurang lebih 30 cm ya teman-teman ya. Jadi terserah Anda atau terserah tanaman apa yang dibuat, ukurannya bagaimana, itu terserah teman-teman. Nah, jadi fungsi daripada garis ini teman-teman adalah bagian garis yang ke bawah ini, paling bawah ini adalah sebagai pedoman kita untuk meratakan ujung bambu yang paling bawah, supaya ujung bawah bambu ini nanti bisa rapi, bisa lurus. Sedangkan garis yang kedua teman-teman, ini garisnya kita buatkan ini adalah sebagai tempat tali untuk menganyam, supaya talinya juga tersusun rapi nanti. Begitu juga seterusnya garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini adalah untuk merapikan juga anyaman tali di sebelah atas polybag. Sebelum mulai pengerjaannya, kita siapkan dulu tali plastik. Ya, tali plastik yang tali plastiknya kita anggap masih bagus. Nah, tali plastik ini kita lipat dua, nah, seperti begini. Nah, baru kita mulai menganyam atau meletakkan bambu yang sudah kita belah tadi. Nah, cara awalnya teman-teman, kita posisikan tali seperti ini. Ujung daripada bambu kita letakkan pada garis paling bawah.
tali kita letakkan pada garis yang kedua. Kemudian tali berikutnya kita letakkan pada posisi garis yang ketiga. Nah, begitu teman-teman. Jadi tali yang bagian bawah kita angkat dengan caranya begini. Nah, kita angkat caranya begini. Kita tahan dengan pakai jari kaki. Nah, begitu yang kedua. Kita tarik begini. Nah, kita juga tahan dengan memakai jari kaki. Terus kita letakkan bambu yang kedua. Begini teman-teman ya, perhatikan sekali. Karena salah untuk meletakkannya, bisa hasilnya kurang baik, kurang bagus. Nah, kemudian tali yang sudah bagian atas ini, maka kita beginikan cara untuk meletakkan, menaikkan lagi di sini. Jadi ini ditarik lagi. Berarti dia kayaknya menyilang teman-teman. Nah teman-teman, bila anyaman ini terjadi kemiringan seperti ini, ukuran dari sini lebih lebar dari ukuran yang sebelah sini. Jadi teknisnya teman-teman, kita ambil bambu berikutnya yang ukuran ujung bambunya lebar, maka kita taruh atau letakkan pada bagian yang ukurannya kecil. Berarti bambu yang lebar, ujung yang lebar ini kita taruh pada ukuran yang kecil tadi. Nah, begitu teman-teman. Supaya hasil dari finishingnya nanti bisa seimbang, datar. Kalau udah sampai pada garis ini. Nah, setelah sudah siap kita anyam teman-teman, maka pada ujung terakhirnya kita ikat. Kita ikat seperti begini. Teman-teman ya, dua-dua diikat. Kalau sudah sampai pada garis batas terakhir. Nah, kita ikat seperti begini. Kenapa? Pada saat kita hubungkan ujung ini pada tali ujung bawah, maka bambunya tidak lepas. Lalu ujung yang paling atas ini kita angkat dengan posisi terbalik. Ya teman-teman ya, posisi terbalik. Lalu kita ratakan pada ujung yang di bawah tadi. Begini teman-teman ya, perhatikan. Tali ini nanti kita hubungkan di sini atau kita gabung di sini dengan mengikat secara kuat. Ya, harus kuat mengikatnya di sini. Begitu teman-teman ya. Ujung ini kita satukan dan ujung ini pula kita satukan. Oke teman-teman. Nah, begini hasilnya teman-teman. Ini kan sudah siap. Ini sudah disambung. Nah, ini hasilnya begini teman-teman ya. Nah. Oke teman-teman, setelah siap kita buat polybag bambu ini, maka kita letakkan pada tempat yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, kenapa mesti demikian teman-teman? Karena kalau diangkat bisa tanahnya jatuh. Jadi sebelum diisi tanah, kita masukkan plastik terlebih dahulu. Jadi kebetulan di sini saya sudah siapkan kertas atau plastik dari jak semen. Jadi kita buatkan seperti ini. Yang ukurannya teman-teman, jangan ukuran pas pada lingkaran polybagnya. Kita harus lebihkan beberapa senti, kurang lebih 4 senti ya teman-temannya begini. Nah, begini teman-temannya harus dilebihkan. Dengan tujuan teman-teman, kita masukkan nanti plastik ini, kita masukkan, maka pinggir plastiknya bisa naik di sini. Supaya tanah yang kita masukkan nanti tidak mengenai dasar, ya, tidak mengenai dasar. Nah, begitu teman-temannya. Nah, berikutnya teman-teman, tinggal kita masukkan tanah di dalam. Jadi begini teman-teman. Kenapa mesti daging bambu ini saya taruh di luar atau sebelah luar dikasih? Tujuannya teman-teman adalah bagian kulit bambu yang dalam ini adalah kuat. Ya, sangat kuat. Nah, sehingga yang bagian di luarnya adalah daging bambu ini kurang kuat, bisa cepat rapuh. Kemudian daging ini kalau kita taruh sebelah dalam, maka banyak efeknya pada tanaman kita ya teman-teman ya. Ini cepat membusuk, kemudian bakteri-bakteri atau virus atau segala macam penyakit tanaman itu bisa cepat melekat, ya, melekat dengan mengganggu daripada akar-akar tanaman kita.
Jadi tujuannya ini utama teman-teman adalah supaya keselamatan akar tanaman kita tidak tidak terganggu, tidak terganggu. Jadi ini teman-teman, polybag-nya ini sangat praktis, tanpa modal. Bisa kita katakan polybag ini adalah hanya modal energi, tidak ada pakai uang. Begitu teman-temannya. Selanjutnya teman-teman, keunggulan dari menurut saya ya, setelah saya pakai beberapa tahun polybag ini, kurang lebih saya sudah memakai polybag ini kurang lebih 5 tahun ya teman-temannya. Jadi keunggulannya teman-teman, salah satu diantaranya, apabila matahari terlalu panas, istilahnya musim kemarau, maka akar tanaman yang berada di dalam polybag tidak stres ya teman-teman ya, tidak stres karena bambu ini tebal. Jadi bisa kita katakan dia bisa meredap ya, dia meredap panas yang ada dari sinar matahari ya teman-teman ya. Itu keunggulan pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, drainasenya atau pembuangan air tidak terlalu lembab ya teman-teman ya, tidak terlalu lembab, sehingga tanaman kita bisa tumbuh dengan sempurna. Menurut saya ya, bisa tumbuh dengan sempurna dan akar-akarnya teman-teman tidak terganggu. Oh ya teman-teman ya, begini teman-teman, ini tanaman-tanaman kita yang sebelumnya, begitu teman-temannya. Tapi ini mau kita tukar karena cabai yang sudah tua ini sudah tidak memproduksi lagi ya teman-teman. Terpaksa kita mau tukar. Ini teman-temannya. Kemudian keunggulan berikutnya, ini bisa kita anggap ini tidak memerlukan biaya ya teman-teman ya. Kemudian ramah lingkungan, ya ramah lingkungan itu keunggulannya teman-teman. Jadi kita bisa taruh di mana aja kesukaan kita. Yang penting teman-teman, bagian bawahnya ini harus kita kasih alas ya, alasnya teman-teman harus ditata bagus ya, begitu teman-teman ya, harus ditata bagus. Oke teman-teman, kita tinggal memasukkan tanahnya di dalam polybag. Jadi setelah itu kita masukkan tanah di dalam polybag. Kebetulan saya sudah persiapkan tanah yang sudah dicampur sebelumnya. Begini teman-teman, kita masukkan dengan menekan plastik-plastik di sebelah pinggirnya supaya tanahnya tidak jatuh ke bawah teman-teman ya, supaya tidak jatuh. Kita harus rapikan ya, rapikan seperti begini teman-teman ya. Kita tekan-tekan di ujung sampingnya itu. Kita isikan tanahnya lagi sampai nanti penuh sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki ya. Nah ini sudah selesai, tinggal menanam bibit tanaman di dalam polybag ya. Begitulah teman-teman, dan salam sahabat tani. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yahoo Fefu.